Desakan terhadap Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum terkait batas usia dan rekam jejak calon presiden, maka Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAI meminta MK untuk memutuskan permohonan uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pada pasal 169. Hari ini MK mengatakan akan mempertimbangkan dengan sangat layak. Besar harapan kami, laporan ini dilanjutkan ke persidangan, ujar anggota tim Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, Adesman Andretti Siregar, SH, didampingi Firmansyah, SH, dan Sekjen Anang Suinro, SH, MH. Sudah sidang, Oke, sip, sudah sidang, ya kan sudah lancar, alhamdulillah. Ya, santai aja mantap. Sama-sama ngobrol ya. Sebelumnya yang kita dengarkan, ya kan, yang kita turuti, yang kita taati pada saat ini untuk permohonan kita agar menjadi lebih baik dan bisa dilanjutkan. Dan kami berharap besar keinginan kami untuk dilanjutkan dan akan berlangsung ke persidangan berikutnya. Dan harapan terbesar kami tentunya adalah apa? Dikabulkan secara seperti itu. Karena kami yakin, kenapa? Karena Yang Mulia sangat baik terhadap kami, memberikan nasihat, dan mereka tidak ingin membuat kami kekurangan, malah menutupi seluruh kekurangan kami di persidangan sebelumnya yang telah kami ikuti di persidangan hari ini. Seperti itu. Perlu kita bacakan untuk press release. Dalam press release hari ini tanggal 2 Oktober 2023, Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menjamin rakyat Indonesia memperoleh pilihan calon presiden dan wakil presiden yang produktif, sehat secara fisik dan mental, sehat secara jasmani dan rohani, sebagaimana diamankan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap rakyat Indonesia dari presiden dan wakil presidennya yang berpotensi bertindak secara otoriter, bertangan besi dan anti demokrasi, maka diperlukan antisipasi yang seharusnya dituangkan pada persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Kami melihat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pada pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, belum membackup semua hal tersebut. Seharusnya pasal 169 yang mengatur tentang persyaratan tersebut menjadi benteng awal negara, memberikan perlindungan rakyat Indonesia dari calon presiden dan wakil presiden yang tidak produktif, baik secara usia, fisik, jasmani, dan rohani, serta memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Orang yang terlibat dan atau yang menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat lainnya. Dilanjutkan. Yuk. Jadi kami Forum Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara, yang pertama meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum. Jadi dasar kami adalah kepastian hukum terkait batas maksimal usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana pasal 1699 melalui pemilihan pemilu nantinya. Kemudian yang kedua, kami meminta ke Mahkamah Konstitusi agar di pasal 169 itu tidak capres dan wapres tidak memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu dan tidak terlibat dalam atau menjadi bagian penculikan aktivis di tahun 98 dan sebagainya. Jadi melalui press release ini kami ingin sampaikan bahwa permohonan kami selaku para pemohon di Forum Aliansi 98 ini sejalan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi yang mana sebagai pengawal konstitusi.
yang mana MK juga sebagai pelindung hak asasi manusia, sebagaimana MK juga pun sebagai pelindung demokrasi, dan kami pun sebagai selaras dengan MK, yaitu penafsir atau penafsir final konstitusi dan pelindung hak konstitusi warga negara Indonesia dan pengawal ideologi negara. Itu yang kami bisa sampaikan di press release di tanggal 2 Oktober 2023 ini. Mas Anang, gimana Mas Anang? Tadi yang dibahas hari ini sidangnya apa sih? Ya, pertama kami sampaikan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena kami merasa bahwa proses pemeriksaan perkara yang kami ajukan, yang kami mohonkan itu kami merasa ini dipercepat karena kemarin pada tanggal 18 September kemarin kan kita diberi waktu 2 minggu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Belum sampai 2 minggu kami sudah mendapatkan relas, dan pas 2 minggu kami dilakukan sidang perbaikan permohonan yang kedua. Substansi yang kami ajukan tetap sama pada apa yang kami mohonkan, tapi kemarin kami diminta untuk lebih mempertegas kerugian konstitusional para pemohon. Jadi para pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden ke depan, kami merasa kalau kemudian di pasal 169 huruf G dan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tidak diberikan persyaratan tambahan terkait dengan presiden dan wakil presiden yang tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis, terus kemudian penghilangan orang secara paksa, dan juga tidak diatur batas maksimal usia presiden dan wakil presiden, maka kami akan berpotensi dirugikan hak konstitusional kami untuk mendapatkan presiden yang energik, ya, presiden yang yang sehat secara jasmani dan rohani, yang tentu ini harapan kita bersama karena kita menginginkan ke depan presiden yang akan datang itu bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi dan akan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, yang bisa bersaing di skala nasional maupun di internasional. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting. Kami mendorong ini untuk bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan yang sesungguhnya itu ada pada tangan-tangan majelis hakim yang terhormat di Mahkamah Konstitusi. Boleh saja berkata seperti itu, tapi kami bertindak sesuai dengan profesi kami. Kami ajukan supaya mendapat kepastian hukum di Mahkamah Konstitusi ini, berapa usia minimal, berapa usia maksimal. Tidak ada catatan kelam yang akan menjadi bapak bangsa. Seperti itu kira-kira tanggapan kami. Terima kasih untuk para pengamat politik yang telah memberikan komentar seperti itu. Sampaikan salam hormat kami, dan kita berjuang untuk Indonesia yang jauh lebih baik.